Wih, we are back. Yes, we are back. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Tetap jaga prokes 6M ya. Sehat itu di atas segalanya dan jangan lupa bahagia. itu paling penting. Oke, Bang. Ya, Ini kita bicara tentang Kans. kansnya siapa? Kans. Iya. Kansnya Fabio Quartararo dong, Kans Fabio Quartararo jadi apaan? juara dunia. Oh. Iya nggak, Bang? Masih 6 putaran loh, yakin. Memang sih masih 6 seri. Betul. Tapi kalau kita ngelihat dari hasil Iya. dan selisih poin antara Fabio Quartararo dengan pembalap kedua tuh Joan Mir, Yomir, dengan pembalap ketiga Johan Zarco. Johan Zarco. Iya. pembalap keempat Bagnaia. Francisco Bagnaia. Ini selisihnya 65, 69, 70. Cukup jauh, Bang. Jauh banget Seperti ya. yang pernah kita bicarakan di yang review ya. Betul. Review MotoGP Inggris bahwa walaupun Quartararo nggak finish 2 kali, 2 kali, ini poinnya masih sedikit 15 ya. 15 aman. 15 poin tuh masih lebih unggul daripada Betul. pesaing-pesaingnya. Pesaingnya, setuju. Berarti sisanya 4 nih, Iya. ya kan? Nah, 4 seri berikutnya ya agak sedikit bermain salin kan bisa. Betul. Tapi Bang, kira-kira kalau menurut Bang Joni, kira-kira peluangnya, kansnya Fabio Quartararo untuk juara dunia bisa nggak? Kalau kita melihat rentetan sisa ronde MotoGP kali ini, mungkin yang di Aragon Ya. dia tidak begitu aman Ya. karena catatan rekor tahun lalu dua seri. Teruel dan Aragon pun tidak cukup bagus. Ya. Artinya mungkin dia hanya akan coba berusaha untuk bisa tetap punya jarak dari pembalap-pembalap yang memang rata-rata tuh Menambah pundi poin lah pundi ibaratnya, Bang, poinnya ya. agar tetap menjaga jarak. Nah, cuman pada saat ketemu Misano ini mungkin akan jadi satu kekuatan baru nih karena dia sudah membuktikan bahwa paruh musim kedua yang biasanya dia drop ini dibuktikan ternyata dia tidak dan bahkan Kemarin di Silverstone ya. Silverstone dia mampu tampil cemerlang dan saya rasa di Misano nanti ini akan menjadi istilahnya confidence-nya makin menjadi karena di Misano ini nantinya ada rekan setimnya Franco Morbidelli yang balik. Ya. Dan tentunya Franco Morbidelli yang pasti euforia nih mendapat motor pabrikan di tim pabrikan juga tentu akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan momentum ini tapi tentunya jangan sampai mengganggu nih apa yang sedang dirintis oleh Fabio Quartararo. Paling tidak saya rasa dengan kehadiran Morbidelli, kalau Morbidelli bisa tampil langsung jos, ini akan menjadi wingnya Fabio Quartararo. Ngebayangin dong ya. Betul, artinya Ada pembalap di belakang. jagain. Artinya benar-benar mengamankan posisi dan jangan lupa sirkuit Misano pun ini karakternya klop dengan Yamaha M1. Bagaimana kita ingat kemarin di tahun lalu Franco Morbidelli, Maverick Vinales bisa menjadi juara. Hanya saja waktu itu memang Fabio Quartararo bermasalah karena memang kita ingat kan tahun lalu Yamaha pun ada sedikit glitch atau Masalah klep yang dari pemasok barunya sehingga ya daya tahan mesinnya itu tidak bisa maksimal sehingga salah satu langkahnya harus mengurangi RPM mesin sehingga performanya tidak terlalu jos. Dan yang paling krusial tentunya adalah ketemu di sirkuit Austin ini mungkin agak sulit karena ini makanannya Vivor tuh. Iya, Terus Vivor. udah gitu ya Alex Rins juga Alex sih Rins, sebenarnya ya. Alex Rins waktu menang 2019 kan karena kesalahan dari Marc Marquez sendiri. Gitu. Seandainya enggak ya Alex Rins mungkin podium kedua dan atau ketiga. Ya. Ini Karena kalau kita bicara tentang Austin, iya, sektor 1 sebenarnya itu menjadi ya kalau bukan kelemahan justru itu kelebihannya untuk di inline. Ya. inline. Karena- Karena tikungannya benar-benar pas direction. Ini benar-benar ya karakterisasi Yamaha. Cuman di sektor 2, 3 dan 4 ini kan streetnya panjang-panjang nih. Ya. Udah ketinggalan jauh. Vivor berjaya gitu. Nah, bisa ada kemungkinan lagi tuh
mempercepat kemenangan ini bisa dikukuhkan lebih awal nih seorang Fabio Quartararo dengan adanya ronde Portugal. Itu dia. Kemarin dia menang kan di Dia Portugal. menang di Portugal pertama. Dan tentunya dengan modal dia pernah menang, artinya dia udah punya basic data dan informasi settingan motor seperti apa. Tinggal mungkin karena beda bulan, Ya. ini di bulan akhir tahun tentu akan lebih dingin. Nah, Cuaca. tentunya lagi-lagi Fabio Quartararo tinggal menentukan settingan ban yang tepat menghadapi di Portugal nanti. Jadi di Valencia mungkin kita sudah akan ada pengumuman nih siapa juara dunia MotoGP 2021. Oke. Itu berdasarkan 6 seri. 6 seri. 6 seri dari 6 sirkuit berbeda. Berbeda. Enggak dong, 5 ya. Iya. Karena kan iya. Misanonya Misalnya 2 double. kali, iya. Berarti kalau untuk di Aragon ini agak susah. Agak susah. Quartararo. Terus Misano di bisa. Misano Bisa. seenggaknya ada 2 kesempatan Iya, 2 kesempatan. untuk Salah. mendapatkan poin Betul. ataupun ya itu melebar dari teman-temannya. Dan juga kalau mulai bagus, dia udah ada tandem nih. Ya, Seorang Franco Morbidelli Ya. mungkin tidak akan mungkin Franco Morbidelli tidak di tim order karena kan posisinya saat ini yang paling ini adalah Fabio Quartararo, diamankan lah ini jangan awas gitu. ya. Jadi tapi itu semoga nggak kayak di F1 ya. Betul. Ada tim order gitu. Betul, Jangan. betul. Nggak seru. Siap. Nah, setelah itu Austin ya ada Austin. kemungkinan lah sedikit Sedikit. ya. Terus mana lagi tuh Bang? Kan misalnya Portugal. Portugal, iya. Portugal ini udah membuktikan dia berhasil menang. Dan terakhir Valencia ada Valencia. kemungkinan juga dia Bisa. lah ya. Iya. Karena ya sudah ketahui fight Betul. sama Marc Marquez waktu Iya. itu seperti apa Seperti gitu kan. apa betul, dan jangan salah Valencia ini kan juga ya Quartararo udah hafal banget ya, dia dari kelas dasar aja di Chef Moto3 itu ya sering menggunakan sirkuit Valencia Ya. sebagai ajang balapannya. Oke. Nah, Bang, sebenarnya kalau kita bicara tentang Fabio Quartararo juara dunia, Iya. alasan gua kenapa mengungkit ya tema ini loh, itu karena salah satunya Francesco Bagnaia. Betul. Seolah-olah dia Dan udah juga cuma Bagnaia, Joan Mir juga. John Mir juga ya? Iya. Seolah-olah udah menganggap untuk menjadi juara dunia udah sulit lah. Jauh sulit. Makanya gue coba nih. Betul. Bener nggak kayak begitu kan gitu. Iya. Nah, itu tuh Bang. Tentang ya kansnya Kansnya, oke. Quartararo. Tapi selain juara dunia, Oke. ada nggak yang dikejar lagi nih? Karena Ya. gini, kalau kita bicara tentang juara dunia kan nggak cuma pembalap, Betul. tapi ada juga yang Bang Joni bilang tim konstruktor. tim. Iya kan? Betul. Nah, Ada 2 lagi mungkin nih. nggak nih? Mungkin nggak nih untuk Quartararo istilahnya menggabungkan atau menjadikan triple crown? Ya kalau saya melihat dengan kehadiran nanti Morbidelli di Misano dengan berada di tim pabrikan, ya tentunya harapannya saat di motor spek 2019 aja udah cukup menjanjikan itu. Nih Ya. dikasih motor pabrikan yang benar-benar istilahnya ya mengantarkan seorang Maverick Viñales juara di Qatar, kemudian podium di kedua di Asen. Artinya Oke. nih ada kayak semacam literatur yang sudah menjanjikan buat seorang Franco Morbidelli menjadi tandemnya Fabio Quartararo. Jadi saya rasa seandainya langsung tune in dari sisa Misano ketemu kemudian Austin, ketemu lagi Misano, Portugal dan Valencia, ini setidak-tidaknya Yamaha bisa diuntungkan untuk meraih pundi-pundi tambahan karena setelah kemarin Viñales diskorsing, otomatis ya Nggak ada tambahan nih untuk betul, timnya ya. untuk tim nggak ada. Untuk Monster Energy Iya, nggak ada. Monster Energy ada. Bahkan kemarin di MotoGP Inggris kalau Crutchlow finish di posisi 17 tidak ada nggak poin, cuman dapat disumbangsih dari Fabio Quartararo aja. Quartararo. Dan sementara ya setelah MotoGP Inggris, Iya, ini persaingan antara Yamaha dengan Ducati cukup ketat nih. apalagi timnya 9 poin loh. 9 poin ya kan? Untuk yang di konstruktor Oh, dulu nih. konstruktor 9 Itu poin. 9 poin. Tuh. Ya Ducati kita tahu sendiri Bang, Iya. banyak banget. 6 pembalap. 6 pembalap. 6 betul, pembalap betul, kemungkinan. Nah, betul. sementara kalau tanpa hadirnya Franco Morbidelli, Morbidelli ya udah nih. pasti. Dan saya harapkan dengan Misano ini tentunya apa target dari Yamaha untuk mengawinkan 3 gelar ganda ini bisa terwujud. Oke, nah itu tentang tim ya Bang? Tim. Tentang tim. Tentang konstruktor. Konstruktor. Konstruktor, Oke, konstruktor. Sorry oke, guys, oke. konstruktor. Nah, untuk tentang tim nih, ini selisihnya ya Monster Energy masih di atas. Masih di atas 47 poin. 47 poin dibandingkan dengan ya Iya. pesaing terdekatnya.
Francesco Bagnaia dan juga juga Jack Miller. dari Ducati Lenovo. Betul. Menurut Bang Joni, Ini akan Ya. seru. Akan seru. apa ya? Ya ini kalau ini kan murni nih. Murni dua pembalap. aja Iya. kan. Dua pembalap Ducati Betul. versus dua pembalap. Monster Energi Monster Yamaha Energy. MotoGP, betul. Menurut Bang Joni, kira-kira mungkin nggak? Ini akan alot sampai akhir nih, karena Yang ini nih ya? Ya, Untuk yang ini. Kan di Aragon kan mesti istilahnya dari tim pabrikan masih akan diperkuat Calcolo. Ya. Mungkin ya tidak bisa berharap banyak. Ya, syukur-syukur Calcolo bikin kemajuan yang sangat dahsyat sehingga Meraih mungkin poin. meraih poin. Dan Aragon ini apalagi karakternya memang ya sangat menguntungkan motor V4 ya layaknya yang digunakan oleh Ducati. Ya. Jadi di Aragon mungkin akan sedikit terpangkas Oke. kalau seandainya Ducati mampu memanfaatkan momentum. Kemudian mungkin di San Marino nanti ini Yamaha bisa memberikan perlawanan. Wah, Dan- tapi belum tentu loh. Ya. Karena Bagnaia aja ya walaupun Betul sih, terpleset oleh tear off-nya Fabio Betul, Quartararo bisa gitu berikan kan. perlawanan. Itu Ya, masih bisa ya. melakukan perlawanan. Ya artinya kita akan lihat nih dengan kemarin kondisi yang dihadapi Yamaha karena masalah pasokan klepnya, Ya. kemudian Ducati terpleset karena tear off-nya Fabio Quartararo, kita akan lihat paling tidak kita menambah seru duel perebutan titel tim di MotoGP. Nah di Austin ini bisa berubah lagi nih. Oke. Kita akan lihat apakah Ducati mampu memanfaatkan atau ada tim lain nih yang V4 lainnya. Dan di Misano lagi nih ketat lagi. Oke. Cuma nanti di Portugal ini saya rasa akan cenderung pro ke Monster Yamaha Energi karena kalau Oke. kita ingat bagaimana Franco Morbidelli pun di Portugal podium kan Ya. tahun lalu. Katakanlah Quartararo menang digabung dengan podium itu udah Hasilnya poinnya juga poinnya lumayan. lumayan gede. Dan di Valencia ini pasti kan karakter motor yang lincah Ya. nih. Yamaha ya bisa lah dengan segala kelebihan menghadapi sirkuit sempit kayak Valencia ini untuk ya berhasil meraih titel juara tim MotoGP 2021. Oke, jadi sedikit kesimpulan adalah kalau untuk ya juara dunia konstruktor itu masih akan berlangsung cukup alot sampai betul. di Valencia. Kalau untuk tim ya Ya, gimana Bang? ya tergantung dengan sirkuitnya nih. Ya, saya rasa sih mungkin diputuskan sebelum Valencia. Sebelum Artinya Valencia. di Portugal ini mungkin akan menjadi pertarungan sesungguhnya nih. Oke. Kalau untuk juara dunia pembalap Bisa di Portugal. bisa di Portugal. Kalau gue sedikit lebih maju nih Bang. Di Misano. oke. Karena oke. gini, ya tadi yang Bang Joni bilang, ini Ya, kan bahwa ini sebenarnya kan selisihnya poinnya cukup tinggi. Cukup nih. tinggi 60 65 kan? 5, iya. Bahkan sama Bang Naya 70. 70 betul. Aragon, anggaplah tampil jelek, tapi Misano dua kali Di sana bisa ya bisa kali ya melebar lebih jauh dari 75. 75. Ya berarti seenggaknya udah cukup aman. Siap. Iya nggak, Bang? Betul. Ada kemungkinan guys. Nah, Iya. kalau teman-teman kira-kira gimana tuh? Ya setuju atau enggak Nah. nih? Ada hitungan-hitungan lainnya. Ya, juara dunia Quartararo di sirkuit ini. Ini. Tulisnya di kolom komentar ya, Kolom Bang. komentar, betul. Oke, Siap, Bang. betul. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Juniono Mulia dari motorplusonline.com, turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.